Dan pemirsa, untuk membahas adanya rencana somasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo oleh ayah balita korban gagal ginjal akut, kita pagi hari ini sudah terhubung dengan yang bersangkutan, yakni Pak Muhammad Sufyan Sauri. Selamat pagi Pak Sufyan, salam sehat Pak. Sebelumnya kami turut berduka yang mendalam atas meninggalnya putra Bapak Muhammad Subadar Ali. Pak Sufyan, apa yang membuat atau membulatkan tekad Bapak untuk melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufyan Sauri, asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya melakukan somasi ini supaya Bapak Presiden bisa mampu menekan perusahaan farmasi yang diduga penyebab GGA ini. Dan supaya memberikan perhatian lebih kepada keluarga korban-korban GGA ini. Pak Sufyan, betulkah memang sampai dengan saat ini tidak ada begitu perhatian atau atensi yang diberikan baik itu pemerintah kabupaten kota, provinsi, bahkan hingga pusat kepada keluarga Anda, Pak? Tidak ada sama sekali. Baik. Tidak ada. Tetapi sempat ada yang datang ke rumah, Pak? Ada dari perwakilan kesehatan kabupaten, perwakilan aja. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara di Jogja waktu itu. Sebetulnya Pak Sufyan, perhatian seperti apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat untuk keluarga Anda, Pak? Perhatiannya ya, kita kan sudah dapat korban kayak gini, seharusnya kan sebagai pemimpin kan bisa ya intinya satu, dari farmasi minta maaf gitu sama keluarga korban, supaya baik kita sebagai masyarakat juga sama-sama perhatian terhadap kemanusiaan tragedi ini. Selain ditujukan kepada farmasi, siapa lagi Pak yang pesan yang ingin Bapak sampaikan dengan adanya somasi ini? Ya, saya menyarankan penuh kepada pemerintah dan Pak Presiden, pada intinya harus bertanggung jawab atas musibah yang kami alami, yang diduga dengan menggunakan obat sirup anak, sehingga anak kami mengalami GGA ini. Baik, Pak Sufyan, bisa juga Anda ceritakan begitu kepada kita semuanya begitu, apakah memang sebelum meninggal dunia almarhum anak Anda ini mengkonsumsi obat sirup atau seperti apa kronologinya, Pak? Ya, mohon maaf ya, saya sih aslinya bukan nggak percaya karena gara-gara sirup. Soalnya semenjak ini kan anak saya yang kedua, dari awal anak saya yang pertama kalau kecil emang sudah menggunakan sirup paracetamol anak itu. Ya intinya saya juga nggak percaya saya asal mulanya kayak gini. Tapi berhubung dari rumah sakit terus kesehatan waktu anak saya masuk ke rumah sakit dan hasilnya GGA itu, dan kata dokter waktu itu emang musibah ini cuma ada di Jakarta aja. Makanya saya nggak begitu percaya gara-gara sirup. Berhubung katanya di Jakarta emang gara-gara sirup, saya ditanyain apakah pernah minum sirup anaknya jenengan. Ya pernah, emang pernah. Dan itu pun sudah sembuh anak saya. Oke, tapi baik. nggak tahu. Ananda Subadar ini Anda katakan sudah sempat atau pernah begitu ya mengkonsumsi obat sirup. Mohon maaf, Pak Sauri, apakah rentang waktu antara minum obat, kemudian sudah sembuh dari sakitnya, kemudian mengalami gagal ginjal akut, sampai dengan berpulang ke rahmatullah ini, apakah rentang waktunya berdekatan atau cukup jauh? Sangat berdekatan. Sangat berdekatan.
2 mingguan itu selesai minum sirup itu kan sudah sembuh. Tapi selang berapa hari anak saya kayak demam lagi kan. Akhirnya saya periksakan lagi ke bidan terdekat. Soalnya saya orang desa, jadi habis sholat maghrib itu saya periksakan ke bidan terdekat. Dan hasilnya katanya bidannya itu ini musimnya anak demam mas, musimnya anak panas. Akhirnya tapi aku sebagai orang tua dan istri saya, ya alhamdulillah berarti cuma gini aja. Terus kita dapat habis periksa itu dapat 2 hari, anak saya pagi itu nggak bisa pipis. Tapi nggak ada firasat apa-apa sih, mungkin kecapean atau apa gitu kan. Akhirnya waktu sore istri telepon saya, katanya gini, anaknya kok belum pipis, aku khawatir. Nah, itu saya juga khawatir. Ya udah, akhirnya besok kita periksakan ke Puskesmas. Awalnya dari Puskesmas itu nggak sanggup dan harus dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan lab itu. Akhirnya saya cepat-cepat ke rumah sakit dan kita masuk rumah sakit. Di situ kita ditanganin sama dokter dan anak saya diinfus dan diambil darahnya untuk melihat hasil tesnya ini, labnya. Dan awal lab itu anak saya dehidrasi, kekurangan cairan dan sama diare, itu aja. Dan harus ngamar di rumah sakit. Akhirnya kita ngamar di rumah sakit sehari semalam. Waktu hari Jumat, habis sholat Jumat itu anak saya ngedrop. Ngedropnya dia kan masih belum pipis. Dan dia nafasnya sesak. Akhirnya dokter anak datang sama dokter umum IGD itu datang lihat kondisi anak saya waktu visit itu. Dan harus dilakukan kateter di itunya anak saya itu. Barangkali bisa pipis dan diambil darahnya. Habis diambil darahnya anak saya kejang, ya saya kira waktu itu anak saya sudah nggak ada, tapi Allah masih memberi kesempatan untuk anak saya hidup. Dan hasil itu keluar, katanya dokter anak saya kena GGA dan penyakit ini cuma ada di Jakarta mas, dan kita harus segera rujuk ke rumah sakit besar waktu itu. Dan kita akhirnya telepon rumah sakit besar ada di Malang itu sudah penuh. Terus di Sutomo juga sebut, tapi Sutomo memberi kesempatan, tapi harus menunggu antrian 5 sampai 6 pasien gitu kan. Akhirnya waktu semalaman kita ada di rumah sakit awal itu. Terus hari Sabtunya pagi kita dapat telepon dari Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Dan alhamdulillah kita sudah ready untuk masuk ke sana, untuk rujuk ke sana. Dan di sana juga kita masuk di lab juga, di antigen, di swab juga, dan hasilnya sama, GGA itu. Yes. Terus kita dirawat di Rumah Sakit Sutomo selama 6 hari 7 hari itu sampai adik nggak ada. Penanganannya bagaimana Pak saat itu di Rumah Sakit Sutomo? Apanya? Penanganannya bagaimana? Penanganan lanjutan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya? Ya, alhamdulillah dengan baik sih, dan emang dokter benar-benar berusaha untuk anak saya. Ya saya juga terima kasih sama dokter-dokter. Emang ya meskipun anak saya nggak bisa diselamatkan, cuma saya waktu di Surabaya nggak tega itu. Anak saya dimasukkan selang di sebelah kanan sini untuk pernafasan di paru-paru, dan sebelah kiri untuk HD cuci darah nanti kalau anaknya sudah sadar. Ini juga pernafasan ventilator dari mulut itu yang saya nggak tega waktu itu. Tapi emang dokter harus benar-benar itu menangani. Ya akhirnya saya pasrah aja sama dokter, dan saya juga pasrah sama Allah untuk kebaikan anak saya. Baik. Ya. Pak Sauri, terakhir, jika Presiden Jokowi dan jajaran menterinya saat ini menyaksikan program Metro Pagi Prime Time dan Anda bisa berbicara langsung pada mereka, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Saya harapan
saya dan semuanya untuk Pak Presiden harus benar-benar mampu menekan perusahaan farmasi yang diduga untuk menyebabkan GGA ini, dan Badan POM juga benar-benar bisa bertanggung jawab juga untuk kejadian kayak gini, supaya nanti ke depannya tidak ada korban lagi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sufyan Sauri. Kami mohon maaf menggali luka Bapak untuk mencari tahu apa yang Bapak rasakan dan apa harapan Bapak kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo. Sekali lagi kami turut berduka yang mendalam ya Pak atas berpulangnya anak Bapak. Semoga selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Muhammad Sufyan Sauri.